Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BBA Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan serta dilimpahkan rizki kalian. Oke sahabat BBA Channel, kali ini Mimin akan sedikit mengulas asal-usul terjadinya api abadi Merapen yang ada di Desa Manggar Mas Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Maka dari itu tetap simak terus. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Asal-usul api abadi Merapen yang ada di Manggar Mas Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tak lepas dari Sunan Kalijaga. Pada zaman dahulu berdirilah kerajaan Demak yang didirikan Raden Patah dibantu oleh para wali. Akhirnya oleh Prabu Brawijaya, Raden Patah diizinkan dan bahkan diangkat menjadi bupati di Bintara, Demak pada tahun 1503. Kemajuan Bintara sangat pesat dan pengaruhnya sampai menyusup ke daerah Majapahit. Beberapa bangsawan Majapahit sudah mulai masuk Islam. Tahun 1509 Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak dengan gelarnya Sultan Jimbun Ngalam Akbar atau Panembahan Jimbun. Dia memerintah sampai tahun 1518 dan digantikan oleh Adipati Unus, tahun 1518 sampai tahun 1521. Usaha penaklukan Majapahit baru terlaksana pada tahun 1525, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Trenggono tahun 1521 sampai tahun 1546. Dengan keruntuhan Majapahit tahun 1525, maka kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa menjadi penguasa tunggal. Sedangkan sisa-sisa penguasa Majapahit yang tidak mau tunduk ke Demak memindahkan pusat kerajaannya ke Sengguru. Ada pula yang menyingkir ke Ponorogo dan lereng Gunung Lawu. Setelah Raden Patah menjadi raja, dia mulai menata wilayah kerajaan. Kota Demak dijadikan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam ke seluruh Jawa. Sebagai lambang negara Islam dibangunlah sebuah masjid agung yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Ekspedisi pemboyongan dipimpin oleh Sunan Kalijaga tampak berjalan lancar. Setelah sampai di Merapen mereka merasa sangat kelelahan. Kemudian rombongan pun memutuskan untuk beristirahat di situ. Pada saat rombongan merasa kehausan, dan ternyata persediaan air mereka telah habis. Karena tidak ada air untuk diminum, maka Sunan Kalijaga bersemedi memohon kepada Tuhan agar diberi air untuk minum para pengikutnya. Kemudian Sunan Kalijaga mencoba menancapkan tongkatnya ke tanah, kemudian dicabutnya. Tetapi yang keluar bukan air namun api yang tidak dapat padam. Sejak itulah tempat itu disebut Merapen. Kemudian di tempat lain dilakukan hal yang sama dan keluarlah pancuran air yang jernih, yang dapat diminum. Demikian rombongan itu minum dan setelah hilang lelahnya mereka melanjutkan perjalanannya ke Demak. Sesampainya di Demak, barang-barangnya yang dibawa diteliti. Ternyata ada yang ketinggalan di Merapen, berupa sebuah umpak. Sunan Kalijaga menyatakan umpak itu tidak perlu diambil sebab nantinya akan banyak gunanya. Kata Sunan Kalijaga, batu umpak itu kemudian dikenal dengan Watu Bobot. Suatu ketika Sunan Kalijaga mengajak Jaka Supo pergi ke hutan mencari kayu jati yang cocok untuk dibuat Saka Guru, Masjid Agung Demak. Jaka Supo adalah putra Tumenggung Empu Supodrio, seorang wedana Bupati Empu, tukang membuat alat perang dari besi kerajaan Majapahit.
Pada waktu itu Jaka Supa sendiri telah menjabat sebagai jajar empu walaupun dia abdi Majapahit, tetapi dia telah belajar agama Islam pada Sunan Kalijaga. Selama Sunan Kalijaga mengembara di hutan mencari kayu tersebut, dia berjumpa dengan Dewi Rasa Wulan yang sedang tapangidang. Dewi Rasa Wulan sebenarnya adalah adiknya sendiri yang lari dari Kadipaten Tuban, karena ditawari untuk menikah tidak mau. Oleh Sunan Kalijaga, Dewi Rasa Wulan diajak ke Tuban. Di Tuban dia dikawinkan dengan Jaka Supa. Pada suatu pagi, ketika Jaka Supa yang telah bernama Empu Supa, memadai, dalam bahasa Jawa, mande, membuat keris, datanglah Sunan Kalijaga untuk minta kepada Jaka Supa membuat sebuah keris yang baik. Sunan memberinya bahan berupa besi sebesar biji asam, saklungsu. Jaka Supa heran, dapatkah besi yang sekian besarnya dapat dibuat keris? Tetapi setelah dipegang ternyata besi itu sangat berat dan berubah menjadi sebesar gunung. Empu Supa sangat takut kepada Sunan Kalijaga, maka apa yang menjadi perintah Sunan Kalijaga dikerjakan. Sunan Kalijaga memerintahkan supaya keris dibuat di Merapen. Maka Empu Supa pergi ke Merapen membuat keris tersebut. Untuk pembakarannya digunakan api abadi. Watu bobot digunakan sebagai landasannya. Sedang air sendang juga digunakan sebagai penyepuhnya. Aneh, air yang tadinya jernih setelah dipakai untuk menyepuh keris berubah warna menjadi kuning kecoklat-coklatan sampai sekarang. Setelah keris itu jadi, dalam serat babat Demak M. Atmo Darminto, 1962/55-56 dinyatakan, tembang dandang gula. Api Abadi Merapen adalah sebuah kompleks yang terletak di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di tepi Jalan Raya Purwodadi, Semarang, berjarak 26 km dari kota Purwodadi. Kompleks api abadi Merapen merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut api sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun. Banyak peristiwa besar mengambil api dari kompleks api abadi Merapen sebagai sumber obornya, misalnya Pesta Olahraga Internasional Ganevoi tanggal 1 November tahun 1963. Api abadi dari Merapen juga digunakan untuk menyalakan obor Pekan Olahraga Nasional PON, mulai PON X tahun 1981, POR PWI tahun 1983 dan Haornas. Api abadi dari Merapen juga digunakan untuk obor upacara Hari Raya Waisak. Selain api abadi, di komplek tersebut juga terdapat kolam dengan air mendidih yang konon dapat dipergunakan untuk mengobati penyakit kulit, serta batu bobot yang konon apabila seseorang dapat mengangkatnya maka yang mengangkat tersebut akan mendapatkan apa yang diinginkan. Baik sahabat BBA Channel, itulah sekilas kisah dan cerita tentang api abadi Merapen. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi kalian. Terima kasih.